Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua menyikapi pertanyaan dari kawan yang bertanya, Bang Eman, kalau mau ikut kontes yang harus dipersiapkan apa aja nih? Gitu. Oke, yang pertama, kalau teman-teman pengen ikut kontes, itu pertama adalah siapin unitnya. Unitnya boleh unit sendiri, boleh unit orang atau kawannya atau saudaranya atau siapapun, karena ada beberapa orang yang nggak pengen show up atau nggak pengen tahu bahwasanya itu unitnya, jadi kadang-kadang minta tolong ke orang lain. Itu nggak apa-apa, yang penting yang punyanya mau atau mengizinkan. Terus yang harus dipersiapkan, teman-teman tentuin nih, Vespa teman-teman ini masuknya kategori apa. Kalau Vespa originalan, ya masukkanlah ke kelas orisinil. Kalau Vespanya restorasi, masuk ke kelas restorasi. Kalau mau good looking, ada juga yang good looking tuh kan, masukkan ke good looking. Atau yang racing, mungkin ada kelas racing. Jadi masukkan sesuai kelasnya. Karena apa? Kalau teman-teman salah masuk kelas, bisa jadi teman-teman malah nggak menang gitu, dan aneh. Dan itu nanti biasanya kalau panitianya benar, itu akan disortir, akan difilter oleh panitia, oh ini masuknya ke kelas mana. Kemudian yang harus dipersiapkan sudah barang tentu biaya registrasi. Biaya registrasi untuk kontes Vespa umumnya kisaran harganya sekitar 100 sampai 500-an, mungkin ada yang bisa lebih ya, tapi umumnya sekitar range-nya di angka segitu gitu. Saat teman-teman registrasi, teman-teman bawa juga dokumennya pelengkapnya. Jaga-jaga kalau seandainya ditanya oleh pihak panitia. Pada saat pembayaran, teman-teman pas mau ikut kontes, boleh ditanyakan tata tertibnya, klausalnya, apa segala macam, harus ditanyakan di awal. Kenapa? Untuk menghindari kecot di belakangan. Yang ditanyain tuh apa aja gitu. Umpama boleh dan tidak bolehnya, apa yang harus disiapin. Ada beberapa penyelenggara yang mungkin tidak boleh mendisplay apapun sebagai pelengkap. Contohnya, kadang-kadang kan teman-teman suka ngeliat nih, di salah satu kontes Vespa ada yang naruhin piala-piala gitu, atau piagam-piagamnya gitu. Dan beberapa panitia ada yang nggak boleh ditaruh gitu. Menurut gue juga, pendapat gue ya, itu juga nggak usah kayak gitulah. Itu berarti lu cuma pengen nunjukin bahwasanya di Vespa lu di kontes rally, di kontes yang lain menjadi juara. Jadi lu perlu dukungan gitu buat mengintimidasi kasarnya, atau menunjukkan bahwasanya Vespa lu juara di tempat yang lain. Nggak perlu, kalau menurut gua nggak perlu. Kalau Vespa lu bagus, lu juga akan juara di tempat yang lu lagi mau ikutin. Jadi nggak usah lu taruh itu. Beda hal kalau Vespa lu diikutkan eksebisi. Kalau Vespanya ditaruh buat eksebisi, jejer-jejerin dia tuh prestasi Vespanya gitu. Jadi kalau mau kontes, prestasi-prestasinya beredelin dulu. Terkadang nggak cuma nempelin piala-piala, kadang-kadang hal kecil kayak stiker klub itu juga. Kalau gue jadi juri sih, kadang-kadang gue ignorin itu. Lo mau klub Vespa hantu blau kayak, gue akan ignore itu. Cuman beberapa orang kan mungkin akan respect dengan sebuah logo klub kan. Nah itu juga menurut gue, kalau memang lo mau ikut kontes, logo klub komunitasnya kosongin aja. Karena buat beberapa orang, buat beberapa juri, harus diakuin logo klub Vespa tertentu kan punya power, punya kekuatan kan. Wah, punya anak ini nih, anak komunitas ini, anak ini. Jadi agak mungkin ada beberapa juri mungkin yang jadi nggak objektif dalam menilai sebuah unit Vespa. Jadi pure Vespa aja udah. Kalau ada stikernya, stiker logo dealer, itu akan lebih cihuy daripada logo yang lu pasang, logo klub gitu. Menurut gua itu yang harus dipersiapkan. Terus apalagi yang harus dipersiapkan setelah unitnya udah, itu jelas mental ya. Mental. Setiap kita mau ikut kontestasi, kita harus tahu bahwasanya
pasti ada juaranya dan pasti ada tidak juaranya. Dan ketika kita tidak menjadi juara, kita harus siap. Kalau kata gua mah yang sering gua ucapin dulu ya di komunitas, bukan di komunitas Vespa, gua suka bilang gini, siap menang, berani kalah. Kenapa kayak begitu? Biasanya orang siap menangnya aja, tapi untuk kalah itu tidak berani. Gitu. Cuman terkadang kita dihadapi oleh ketidakfairan dalam penjurian. Nah, itu biasanya dari pihak panitia atau dari pihak tim juri selalu mengandalkan kalimat keputusan juri adalah mutlak. Kalau pendapat gue nih ya, kalau kita tidak puas dalam menghadapi penilaian juri, stepnya adalah kita pertama-tama ke pihak panitia dulu. Karena juri ini juga kan dibayar oleh panitia. Jadi kita ke pihak panitia, kita keluhkan komplain kita, masuk nggak nih? Sebelum komplain kita nilai dulu nih, kita breakdown dulu. Kira-kira bener nggak nih yang tidak sesuainya dengan kita nih tepat atau tidak? Kalau kita udah yakin, kita boleh bertanya, karena itu hak kita, karena kan kita bayar. Walaupun ada embel-embel keputusan juri mutlak, tapi kalau keputusan jurinya tidak fair, ya itu kita wajib bertanya, gitu. Dan panitia harus bisa menjawab itu. Dan panitia itu kudu punya list penilaian. Karena untuk menilai sebuah unit Vespa itu tidak dinilai dengan tang ting tong, wah ini juara nih, ini juara, ini juara, ini juara, ini juara. Enggak gitu. Jadi untuk menilai kontestasi Vespa itu ada formnya. Form itu dikeluarkan oleh panitia. Form itu dari mana? Form itu bisa juga dirembukan oleh panitia dan dewan juri. Jadi bisa jadi dirembukin bareng-bareng. Formnya apa nih? Penilaiannya apa? Contoh soal penilaiannya adalah cat. Kemudian spare part. Spare part itu kayak speedometer, headlamp, stop lamp, grip, part yang nempel bawaannya saat motor itu keluar dari dealer. Kemudian ada juga aksesoris. Kalau originalan ada keorisinalan, reference berapa. Dan gua menambahkan tuh kadang-kadang kudu ada tuh kelangkaan, rarity, karena itu akan dapat poin tersendiri. Jadi ada beberapa hal intinya yang harus dinilai, termasuk sektor mesin, fungsional, dan lain-lain. Itu semua ada formnya, dan juri itu menilai berdasarkan form yang ada. Jadi kata-kata keputusan juri mutlak itu adanya di form itu. Jadi form itu yang sudah dinilai itu. Dan itu hak panitia apakah bisa mengeluarkan form itu atau tidak. Tapi form itu juga seharusnya bisa dikeluarkan apabila ada ketidakpuasan atau ketidaksesuaian atau komplain. Jadi dikeluarkan, ini lo yang nilai ini. Dan form itu dikeluarkan, nggak semua peserta boleh, ya khusus yang komplain aja lo dudukin bareng biar masalahnya clear. Jadi itu ya, harus ada form penilaiannya. Jadi juri menilai berdasarkan form, berdasarkan lembar penilaian gitu. Dan juri harus berani untuk menyatakan Vespa ini menang karena ini ada nilainya. Vespa ini kalah karena ini gitu. Jadi buat yang kalah juga bisa jadi buat pelajaran. Oh, Vespa gue kalah karena ini loh gitu. Dan tentunya teman-teman juga nggak serta-merta komplain kan, pasti dia akan mengcompare antara Vespa yang juara dengan Vespa yang kalah. Jadi tidak menimbulkan kecot di kemudian harinya. Terus ada juga pertanyaan
eh, siapa sih Bang yang berhak menjadi juri? Nah, untuk di Indonesia sejauh yang gue amati ya, yang gue perhatiin, belum ada nih dari induk organisasi Vespa kita yang memberi sertifikasi untuk menjadi juri. Di konten-konten gue sebelumnya gue udah pernah sampaikan, biasanya yang jadi juri itu dari zaman dulu ya, biasanya itu yang jadi juri itu biasanya kolektor. Karena kolektor ini biasanya kan menyimpan Vespa-Vespa koleksian. Biasanya dia tahu nih Vespa-Vespa mana yang cihuy, barang-barangnya mana yang cihuy. Walaupun untuk saat ini ada juga kolektor yang asal nih, yang menyimpan tapi tidak yang apa ya bahasanya, menyimpan tapi tidak yang kelas. Jadi dia karena wah Vespa nih harganya tinggi, jadi semua diraup aja, jadi dia nggak bener-bener kolektor as a kolektor gitu. Atau bisa jadi dia infomannya nih, matanya kurang cihuy ngasih barangnya, atau dia asal bapak seneng ini cakep padahal ternyata barangnya enggak gitu. Tapi itu bisa jadi acuan. Umumnya kolektor yang benar itu koleksinya ngeri-ngeri. Tapi biasanya kalau kolektor males jadi juri, karena dia biasanya kolektor itu dia waktunya sempit, karena notabene dia orang ada ya, ngapain juga jadi juri, capek-capekin aja gitu. Yang kedua itu menurut gue ya, sorry ya, disclaimer. Yang kedua itu pedagang. Pedagang menurut gue layak untuk jadi juri. Pedagang Vespa ya khususnya, dan parts, atau yang udah genep sekalian pedagang parts dan Vespa gitu. Kenapa dia layak untuk jadi juri? Karena dia tahu, dia belanja, jual dan beli Vespa. Otomatis pedagang akan menghindari kata rugi. Dia akan memilih dalam pembelian dan penjualan barang-barang mana nih yang cakep, yang cihuy. Semakin jam terbangnya lama nih, dia semakin mengenal itu Vespa. Dia semakin paham, apalagi sering dia transaksi, dia akan tahu, wah ini nih. Dan ketipu itu udah makanan sehari-hari dia tuh. Kalau dia bisa hindarin ya lebih bagus. Kalau dia ketipu, itu akan jadi ongkos belajar dia yang paling mahal. Makanya dia layak untuk jadi juri, karena dia udah asam garamnya di pervespaan tuh dia udah tahu gitu. Terlebih di sekarang ini yang banyak banget tipu-tipunya. Jadi menurut gua pedagang Vespa itu layak untuk jadi juri. Nah, yang lain mungkin sekarang lagi ini influencer kali ya. Influencer juga kalau dia mau belajar tentang itu. Kan sekarang banyak nih, dia bukan pedagang, dia bukan kolektor, tapi dia influencer. Kenapa? Influencer ini dia menggali informasi buat kontennya. Dan kalau dia bener nih, dia pasti akan mencari nih buat kontennya, cari narasumber. Wah, ini Vespa ini gitu. Yang ori yang ini, yang ori yang itu gitu. Itu 3 diantaranya. Kalau seandainya sudah komplain, teman-teman udah komplain nih terhadap ketidakpuasan akan hasil dari penilaian, dan jurinya tidak bisa, panitia tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa ngasih keterangan, tidak bisa mengeluarkan hasil penilaian, dan jurinya juga tidak menyampaikan dengan proper mungkin, atau bahkan tidak menyampaikan sama sekali kepada pihak komplain. Ya jalan satu-satunya ya teman-teman bisa memviralkan di media gitu kan. Kalau gue suka bilang pemenang sejati itu bukan ada di kontes. Pemenang sejati itu adalah ketika kita pribadi cukup puas dengan hasil penilaian kita, dan dilempar ke media, dilempar ke itu, dan orang-orang pada suka, dan memang ternyata pilihan yang kita pilih terhadap unit itu memang benar adanya dan sesuai gitu.
Kalau dari gue sih itu sih, untuk teman-teman yang mau ikut kontes, siapin mental. Kalau untuk pendaftaran sih so-so ya, 100 sampai 500 dengan teman-teman yang dapatkan ketika teman-teman menjadi juara, itu worth it. Apa sih keuntungannya kalau teman-teman ikut kontes dalam Vespa? Satu, nilai jual Vespa kalian pasti akan up. Kenapa? Karena pada saat Vespa itu dijual, pasti teman-teman akan membawa tuh prestasinya. Ini pernah juara di kontes Vespa ini juara di kontes Vespa anu. Gitu. Apalagi kalau jurinya memang proper, dijuriin sama si ini, juriin sama si ini, gitu. Itu jadi nilai plus. Gitu. Tapi ada beberapa hal yang terkadang ikut kontes itu cuman biar support aja, biar ikut meramaikan event, biar pergerakan pervespaan dunia ini juga terangkat. Nggak peduli mau kalah kek mau enggak, ada kok orang yang kayak gitu. Gue nggak nyari menang, gue cuman pengen orang-orang tahu di daerah gue ini ada unit Vespa tipe ini. Itu luar biasa. Gue cuma pengen ramein doang, gue nggak pengen mau menang mau kalah itu nomor sekian. Walaupun sewajarnya orang namanya ikut kontestasi itu pasti pengen juara. Oh ya, ada yang kelupaan, gue juga pengen menyampaikan buat temen-temen yang pengen ikut kontes Vespa, tolong Vespanya dipersiapkan, karena panitia itu pasti sudah kasih deadline. Oke, loading jam sekian, tolong ditepati. Jadi pas loading jamnya itu Vespa teman-teman sudah rapi semua, sudah proper gitu. Kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa dipoles kayak bannya atau apanya gitu. Jangan masukkan unit Vespa yang dikontesin dalam kondisi tidak siap gitu. Karena itu akan membuat rumit pekerjaan juri. Walaupun ada bang ini langsung di riding dari sana, mau di riding, mau di towing, mau dibopong, mau digendong, Vespa lo masuk dalam area kontes sudah nice clean. Ini bukan eksebisi yang dimana lo debu-debunya dempul bang, ini debu perjalanan ini nih, itu ada nilai sejarahnya gitu di eksibisi. Wah ini dari mana. Ini kontes, Vespanya harus siap, harus clean gitu. Jangan sampai ntar ke saat nggak menang komplain gitu. Jadi namanya juga kontes, jadi harus clean, semua harus bersih, jangan bleber-bleber, oli masih ada, kudu di lap, kudu dibikin nice dan fungsional. Di selah juga ada, kuncinya juga ditinggalkan di situ, karena beberapa kontes ada yang kudu di selah untuk ngetes kelistrikan apa segala macam, klakson, lampu stop, lampu rem segala macam. Jadi saat kunci untuk Vespa-Vespa yang sudah ada akinya, yang sudah ada kunci kontaknya ya. Kalau untuk Vespa lama jelas kunci stangnya. Gitu. Kunci nempel, karena kan kuncinya juga bisa kelihatan. Lo pakai kunci masih orisinil, apa kuncinya udah pakai kunci locker gitu. Jadi be proper lah kalau teman-teman mau ikut kontes Vespa. Dari gue itu aja ya. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi, teman-teman tulis di kolom komentar aja. Nanti gue akan jawabin satu persatu. Mudah-mudahan dengan konten ini nih, gue sih harapannya ya induk organisasi Vespa nih mulai deh. Gue sih udah ngomong ya, waktu itu gue udah sempet ngomong beberapa tahun yang lalu. Gue udah ngomong, ini gimana nih, bisa nggak nih dikeluarkan sertifikasinya nih buat para juri gitu, dan siapa aja sih yang berhak menjadi juri gitu. Aturan-aturan seperti itu, walaupun mungkin akan ada yang setuju, akan ada pro dan kontra, tapi menurut gue itu udah mulai harus dipikirin nih. Whatever siapapun deh induk organisasi Vespa yang ada di wilayah ini nih, di Indonesia Raya tercinta, siapapun, coba yuk kita duduk bareng-bareng. Bisa nggak nih para juri ini mendapatkan sertifikasi gitu. Terus aturan rules untuk penjurian Vespa bisa nggak sih diseragamin? Jadi formnya
antara daerah sini, daerah sana. Lo mau pakai dimanapun seluruh Indonesia, foamnya penilaiannya ini nih, gitu. Jadi teman-teman juga tahu dan itu di-share, di-publish. Ini loh foam penilaiannya kita kalau mau ini, jebret kasih tahu nih dari A sampai Z, A, B, C-nya dikasih tahu. Jadi teman-teman kita yang baru main Vespa, yang baru join mau Vespa, oh kalau Vespa gue mau ikut kontes, gue harus nyiapinnya ini nih, kelengkapannya ini. Jadi nggak gelap. Jadi nggak kita cuma bawa Vespa ini terus panitia yang punya foamnya doang. Gitu. Dari gue itu aja sih ya. Gue nggak bermaksud apa-apa, nggak bermaksud ada tendensi ke siapapun. Mudah-mudahan tayangan ini membawa manfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, boleh japri aja DM ke IG gue, Eman Vigano. Sedikit yang bisa gue sampaikan. Gue Eman Vigano dari Ras 3 Rasi. Salam Cihuy. Tombol lonceng jangan aja lupa. Dijengukin aja. Ciao.